Saya akan membacakan firman Tuhan dari bacaan yang ketiga, Injil Lukas pasal yang ke-14, ayat 1 disambung ayat 7 sampai ayat yang ke-14. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-ngamati dia dengan seksama. Ayat yang ke-7. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mau mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, panjenengan pasti tahu bersama bahwa di negara kita saat ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Dan uniknya Bapak, Ibu, dan Saudara, di tengah kondisi yang sedang mengkhawatirkan pada saat ini, firman Tuhan di hari ini juga berbicara mengenai hal yang sama yang sedang terjadi di tengah kericuhan di negara kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah panjenengan familiar atau mengenal atau paling tidak tahulah beberapa foto yang saya cantumkan itu? Panjenengan pirsa apa mboten? Kenal ya? Sudah banyak muncul di televisi, di media sosial, dan viral. Panjenengan juga tahu apa yang membuatnya menjadi viral? Tahu nggih Bapak Ibu? Yang paling kiri itu siapa nggih? Sudah hafal ya. Namanya Syahroni. Saya juga mengikuti berita itu terus menerus. Yang di atas, yang dua itu di kanan Eko Patrio, dan yang bawah Nafa Urbah, betul. Ya, saya tidak mencantumkan banyak foto begitu nggih. Tetapi saya mengambil hanya 3 saja yang sekarang ini sedang ramai dibicarakan oleh rakyat Indonesia. Menariknya Bapak, Ibu, dan Saudara adalah sikapnya mereka. Kalau kita tahu bahwa Syahroni itu membuat pernyataan yang menggemparkan, yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia itu, ya, panjenengan juga sudah tahu itu. Eko Patrio juga begitu. Dia yang dulunya adalah public figure, yang sekarang menjadi perwakilan rakyat,
duduk menjadi anggota dewan, ketika menerima kritik malah, kenapa Bapak Ibu? Malah joget-joget begini. Seakan-akan mereka ini anti kritik, tidak mau kalau dikritik. Begitu juga dengan Nafa Urbah. Menyatakan statement bahwa kami ini adalah anggota dewan yang perlu untuk dihormati. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih dan mengasihi yang mengasihi Tuhan, ketiga foto di atas, foto yang saya cantumkan itu, memiliki keselarasan. Apa keselarasannya Bapak, Ibu, dan saudara? Mereka adalah orang-orang yang, kenapa Bapak, Ibu? Kenapa? Yang sombong. Kenapa mereka sombong? Ya karena mereka menyatakan bahwa aku ini adalah anggota dewan, aku ini adalah orang terhormat, aku ini adalah orang yang harus dianggap paling baik, paling benar. Tidak boleh ada yang mengkritik. Kalau kamu mengkritik berarti kamu tolol. Kan begitu. Karena mereka merasa bahwa mereka ini adalah orang-orang yang paling dihormati, yang harus juga terus dihormati dan disanjung-sanjung. Mereka gila hormat, sampai-sampai dalam slip gajinya mereka itu juga ada yang namanya tunjangan kehormatan. Jadi untuk kehormatan mereka itu bukan hanya cukup dalam kata-kata, tetapi juga harus dinominalkan. Ada bentuk wujud nyata dalam bentuk uang. Ini bukti bahwa mereka dihormati. Tidak habis pikir Bapak, Ibu, dan saudara, bahwa mereka ini sebenarnya adalah wakil rakyat. Harusnya mereka juga setara dengan rakyat. Tetapi mereka minta fasilitas harus yang nomor 1. Jalanan macet dikit, Nafa Urbah ngeluh dari Bintaro ke Senayan ini sudah macet, sudah setengah jam, tidak bisa gerak, tidak bisa jalan. Bagaimana dengan rakyat yang berdesak-desakan di KRL dan lain sebagainya? Dia menyatakan saya memang tidak pernah naik kereta, padahal dia adalah wakil rakyat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Dan uniknya, ketiga bacaan di hari ini juga menekankan hal yang sama. Kritikan-kritikan yang tajam agar kita sadar, agar kita itu menjadi peka bahwa sejatinya tidak ada seorang pun yang pantas untuk menyebut dirinya sebagai orang terhormat. Tidak ada satu orang pun yang pantas menyebutkan dirinya bahwa aku ini adalah orang yang layak untuk dipuji, untuk menerima sanjungan dan juga kehormatan. Mari kita cermati satu persatu Bapak, Ibu, dan saudara. Dari bacaan yang pertama di kitab Amsal yang hanya 2 ayat tadi, sebenarnya kalau kita mau membaca secara utuh, secara penuh, kita akan segera tahu bahwa dalam Amsal pasal 25 ini merupakan rangkaian tips untuk para pegawai istana di kerajaan Yehuda. Mereka ini diberi semacam juklak begitu, aturan bagaimana mereka harus bersikap ketika mereka berada di istana. Memiliki etika yang baik, attitude yang baik. Nah, salah satunya yang menjadi pokok bahasan kita di hari ini adalah di ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Saya akan mengulang dan mari kita perhatikan bersama-sama. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar. Jangan berlagak. Kita bisa membayangkan Bapak, Ibu. Jadi andai kata ada seorang pelayan di istana kemudian merasa sok, aku ini sing paling apik. Aku ini pegawai istana sing paling the best. Tidak ada yang lain yang seperti diriku. Sehingga dari lagaknya itu Bapak, Ibu, dan saudara, dia ingin untuk bisa mendapatkan posisi. Dia berusaha untuk cari muka. Kalau dalam bahasa saya di tempat asal saya, lebih ngesnya itu dengan kata ngatok. Panjenengan pirsa napa mboten? Ngatok itu
bagaimana ya? Jadi kalau ada pimpinan, dia akan berusaha untuk baik sekali kepada sang pimpinan. Agar apa? Agar dia disanjung, agar dia mendapatkan bagian kecipratan, posisi, wewenang, kekuasaan yang dimiliki oleh pimpinannya itu. Nah, inilah yang disampaikan dalam Amsal Salomo untuk para pegawai di istana, di kerajaan Yehuda. Jangan sampai kamu memiliki sifat yang demikian. Jangan sampai kita memiliki kecenderungan hati untuk bisa mencari posisi, mencari muka untuk mendapatkan kehormatan dan ngincipi kekuasaan itu. Kita harus sadar diri bahwa kita ini adalah pelayan di istana. Sadar diri dan juga sadar posisi. Begitu juga dalam bacaan yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam Ibrani, tadi kita juga membaca bagaimana penulis surat Ibrani ini memberikan penekanan yang menarik kepada jemaat atau komunitas Kristen yang ada di Ibrani. Kita tahu konteksnya jemaat Ibrani itu adalah orang-orang Kristen Yahudi. Artinya dulu mereka itu adalah Yahudi, kemudian mereka menjadi Kristen. Komunitas Kristen Yahudi yang ada di Ibrani ini adalah komunitas kecil jumlahnya, hanya sedikit. Dan mereka mendapatkan tekanan dari orang-orang di sekitarnya. Tentu dari orang-orang Yahudi ya. Kita bisa bayangkan kalau dulu mereka adalah orang Yahudi kemudian menjadi Kristen, tentu keluarganya yang masih Yahudi ini pasti ngujuk-ngujui. Piye gak penak toh dadi wong Kristen. Susah kan? Ayo wis toh balik ae. Balik ae nang Yahudi. Saya bisa membayangkan demikian. Di tengah tekanan, himpitan yang mereka alami, Bapak, Ibu, dan Saudara, umat Kristen atau komunitas Kristen Yahudi yang ada di Ibrani ini mulai goyah imannya. Maka dari itu kalau kita mengamati dalam sepanjang bulan pembangunan ini, kita akan membahas teks Ibrani ini dengan detail dari pasal yang pertama sampai sekarang ini hampir yang terakhir. Di awal-awal ditekankan bagaimana mereka harus kuat imannya. Begitu juga di hampir akhir di surat Ibrani ini ditekankan bahwa mereka harus bisa menjaga persekutuan. Karena tekanan yang menghimpit mereka ini bukan hanya menggoyahkan iman tetapi juga menggoyahkan persekutuan. Apa yang terjadi? Mereka yang lemah ini mulai goyah. Sedangkan mereka yang merasa bahwa dirinya ini kuat, aku kuat imannya, aku bakoh gak katene, balik maneh nang Yahudi. Ini mulai menguasai, mulai tidak peduli dengan sesamanya, mulai mengintimidasi juga. Sehingga inilah yang dinasehatkan dalam surat Ibrani bahwa mereka harusnya itu altruis, jadi tidak boleh egois, tidak boleh mementingkan diri mereka sendiri. Perkuatlah kasih persaudaraan. Mereka ini harus mengingat bahwa mereka ini adalah persekutuan milik Allah. Wujudnya ya kita tadi bisa membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, 15 dan juga 16. Memberi tumpangan, memperhatikan yang terpenjara, kemudian tadi di ayat yang ke-3, dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang karena kamu sendiri juga masih hidup di dalam dunia ini. Jadi mereka diingatkan jangan kamu berlaku yang demikian. Karena kamu juga hadir di dunia ini, masih menjadi bagiannya mereka. Sadar diri, sadar posisi, sadar akan keberadaan diri kita ini seperti apa sekarang. Tidak menjadi hamba uang, harus menghormati perkawinan, mengucap syukur dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam slide selanjutnya saya menuliskan bahwa yang diingatkan, yang ditekankan dalam surat Ibrani di pasal yang terakhir, untuk orang-orang komunitas Kristen Ibrani pada saat itu, sadarilah, milikilah kerendahan hati. Sadarilah bahwa kamu bisa bertahan di banyak tekanan ini, yang menghimpitmu saat ini bukan karena kehebatanmu, bukan karena kekuatanmu, kemampuanmu, tetapi itu semua adalah anugerah dari Allah. Jadi tidak boleh mereka menyombongkan diri, wah aku kuat, wancane aku wong Kristen sing paling apik. Enggak.
diingatkan, disadarkan. Tidak boleh seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sejalan dengan hal itu dalam bacaan yang ketiga, di Injil Lukas, tadi kita juga melihat dengan jelas, bahkan dengan gamblang, bagaimana Tuhan Yesus memberikan teguran untuk orang-orang yang pada saat itu sedang rebutan untuk, apa wow Bapak Ibu? Rebutan apa? Rebutan posisi. Ya sekalipun itu adalah mereka bukan berada di anggota dewan seperti yang terjadi di Indonesia, tidak. Mereka sedang rebutan posisi di pesta perkawinan. Konteks masyarakat yang terjadi pada saat itu, posisi tempat duduk, kalau anak sekolah kan posisi menentukan prestasi. Gitu ya. Tetapi kalau di dalam tradisi masyarakat Timur Tengah kuno, dalam perkawinan, itu meja-meja ditata sedemikian rupa untuk menentukan posisi kehormatan seseorang dalam pesta perkawinan itu. Jadi kalau yang duduknya paling depan, ya mereka adalah tamu-tamu yang terhormat. Kita ingat pada peristiwa perkawinan di Kana, ketika kehabisan anggur, itu kan dikritik begitu ya. Harusnya yang baik itu disuguhkan yang pertama untuk orang-orang kehormatan. Ya kita bisa membayangkan begitu. Nah persoalannya Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberikan teguran. Di slide yang berikutnya saya menuliskan di sana, Yesus memberikan pesan kepada orang-orang yang sedang rebutan untuk bisa duduk di paling depan, sebagai menganggap dirinya sebagai orang yang terhormat. Yesus memberikan pesan bahwa orang yang gila hormat itu bisa saja dipermalukan dari hal itu. Kenapa? Karena sebenarnya ada yang jauh lebih terhormat, ada yang jauh lebih layak. Siapa yang menentukan kelayakannya itu? Ya sang tuan rumah. Kalau kita bayangkan dalam kehidupan iman kita, kalau kita merasa bahwa aku ini wong Kristen sing paling apik, sing paling layak mlebu swarga. Liyane gak ono sing layak. Wong aku sing nyekel kunci swarga. Pak Koster berarti nggih. Liyane gak ono sing layak. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau kita merasa layak seperti itu, kemudian mengatakan, wong kayak gak layak. Beberapa waktu yang lalu saya didatangi warga jemaat dari Ranurjo, Bu, apakah saya ini layak untuk ikut pelayanan? Loh kenapa kok merasa insecure? Ya karena saya ini backgroundnya banyak utangnya, Bu. Keluarga saya murad marid, anak saya keluar iman. Apakah saya masih diperbolehkan dan layak untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan? Siapa yang memberikan justifikasi, judgment? Oh kamu tidak layak, kamu layak. Oh kamu glowing, kamu boleh pelayanan, kamu buruk rupa, tidak boleh. Apakah seperti itu? Tidak ada. Tidak boleh. Tuhan Yesus memberikan pesan kepada kita bahwa ketika kita nguber, begitu ya, bukan hanya nguber donya, tetapi ketika kita memburu kehormatan, memburu rasa bahwa kita ini layak untuk dihormati, layak disanjung, layak diajeni, layak dipuji-puji, layak menjadi nomor satu, ingatlah bahwa suatu saat kita bisa jatuh gara-gara hal yang kita kejar itu. Karena sejatinya kehormatan itu bukan ambisi Bapak Ibu. Tidak bisa, semakin dikejar itu semakin jauh. Seperti lagunya Ariel Noah. Tetapi kehormatan itu, gambarnya adalah mahkota. Kehormatan itu adalah anugerah. Yang layak memberikan itu siapa? Ya orang lain. Tuan rumah, sang pemilik pesta. Kalau hidup kita, siapa yang layak untuk memberikan kehormatan bahwa kita ini adalah murid Kristus yang sejati? Tuhan. Tuhan sendiri. Karena Tuhan yang lebih tahu diri kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan pembelajaran kepada kita. Perlunya untuk memiliki sikap rendah hati dan bisa menempatkan diri. Dalam adat masyarakat Jawa itu namanya empan papan, leres nggih? Tahu posisi, sadar diri.
Saya masih ingat waktu saya menikah tahun 2020, waktu itu masih zamannya COVID, ada istilah PSBB, pembatasan skala besar, sehingga saya menikahnya itu ya bukan diam-diam Bapak Ibu, tetapi ya cukup pemberkatan, kemudian setelah itu di rumah syukuran kecil-kecilan, ya hanya keluarga saja, selesai. Ada yang mengkritik waktu itu di salah satu di jemaat mengatakan, aku iki wong terhormat loh nang pasamuan iki, kok aku gak diundang? Saya kaget Bapak Ibu, mak jeder begitu, wih merasa terhormat ya begitu. Ya tapi saya menganggapinya dengan slay saja, dengan santai saja. Ya nyuwun pangapunten Ibu, bukan karena kami tidak menghormati panjenengan, tetapi memang karena kondisinya sedang COVID, dilarang untuk kumpul-kumpul banyak orang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan, inilah yang menjadi pesan untuk kita di saat ini. Slide selanjutnya, bahwa jikalau kita ingin mendapatkan kehormatan, jikalau kita ingin mendapatkan sanjungan, mendapatkan nilai baik, bukan hanya di hadapan sesama, tetapi juga di hadapan Allah. Itu tipsnya ada di ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Apa yang tertulis di sana? Perhatikanlah dan perlakukanlah mereka yang lemah dan yang terpinggirkan, yang mungkin tidak bisa memberikan balasan yang sama seperti yang kamu harapkan. Dengan begitu kita mendapatkan kehormatan yang sejati di hadapan Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan, dalam penutupan bulan pembangunan, kita diingatkan untuk bisa membangun sikap rendah hati. Kenapa rendah hati ini menjadi hal yang perlu untuk terus dibangun, perlu untuk terus dibiasakan? Karena ya nyatanya Bapak, Ibu, dan Saudara, nafsu kedagingan, keegoisan diri kita itu lebih kuat. Maka dari itu kita diingatkan perlu untuk terus membangun sikap rendah hati. Bapak, Ibu, dan Saudara, rendah hati itu adalah bukti bahwa kita mampu mengenali diri kita sendiri. Kita tahu siapa diri kita. Kita tahu di mana posisi dan porsi kita saat ini. Rendah hati itu bukan berarti kita kurang menghargai diri sendiri, melainkan kita bisa menempatkan diri kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, kita juga perlu melihat gereja kita. Dalam rangka bulan pembangunan gereja kita, juga perlu melihat jangan sampai gereja kita ini menjadi gereja yang sombong, gereja yang anti kritik, yang tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya, yang merasa paling baik, nomor satu, nomor uno, tidak ada lawannya. Ini yang perlu kita sadari, bahwa keberadaan gereja kita, persekutuan kita bisa baik sampai saat ini itu juga karena Tuhan. Sama seperti yang dipesankan dalam Ibrani tadi. Karena Tuhan. Sehingga tidak ada satu hal pun yang bisa kita sombongkan. Oleh karena itu milikilah kerendahan hati. Sadar diri, sadar posisi. Baik di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Karena dengan demikian, ketika kita tidak mengejar kehormatan, ketika kita tidak mengejar nama untuk dipuji-puji, sesungguhnya kita sedang menantikan kehormatan yang sejati yang berasal dari Allah. Biar Allah sendiri yang melayakkan kita untuk dihormati. Biar orang lain sendiri yang melihat bagaimana sikap hidup kita dengan sesama. Sehingga dengan demikian kita pun juga mendapatkan kehormatan. Selamat menghayati bulan pembangunan. Mari kita senantiasa membangun sikap rendah hati di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Tuhan memberkati. Amin.